Bab 1031, Kemajuan Pesat. Julian menelan buah perak. Ambil satu gigitan. Aroma yang tak terlukiskan menyebar ke seluruh tubuh melalui tenggorokan, dan kemudian energi yang kuat mengalir ke seluruh tubuh. Semua pori-pori di tubuhnya membesar pada saat ini, dan beberapa sinar cahaya putih keperakan meluap dari tubuhnya. Tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak melayang, terasa seolah-olah dia berbulu dan membumbung tinggi. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Julian terkejut. Untuk mencegah hilangnya energi di tubuhnya, dia memilih untuk menutup pori-pori di seluruh tubuhnya, lalu dengan cepat mengaktifkan Qian Kun Jue untuk menyerap energi di tubuhnya, memurnikannya, dan mengubahnya menjadi energi aslinya. Energinya yang menyebalkan dengan cepat meningkat dan berlalu. Sudah lama sejak dia mencapai alam kekuatan magis, dan dia pernah berlatih di rumah abadi sebelumnya. Sekarang, segera setelah dia menyerap buah perak misterius, dia merasakan keberadaan segel di tubuhnya. Teruslah menyerap. Segera, dia merasa tidak bisa menyerapnya lagi. Karena segel Eropa di tubuhnya memblokir semua yang ada di tubuhnya. Hal ini mencegah Qi-nya untuk terus meningkat. Dia tahu bahwa ini adalah segel, dan jika dia ingin terus meningkatkan Qi-nya, dia perlu membuka segelnya. Dia mengerahkan energi sebenarnya dari seluruh tubuhnya untuk menyerang segel tak kasat mata di tubuhnya. Keras. Sepertinya ada suara keras di dalam tubuhnya. Segelnya rusak. Seperti banjir yang menerobos bendungan, energi sebenarnya di tubuhnya terus mengalir melalui meridiannya, seperti sungai yang mengalir melalui meridiannya. Dia merasakan kekuatan yang kuat. Julian terus menyerap energi buah misterius itu. Kekuatan buah misterius ini terlalu kuat, dan energinya terus meningkat. Dia mulai melakukan penebusan dosa. Dia lupa waktu. Segera, segel kedua dirasakan. Kali ini dia berhasil menembus segelnya dengan mudah. Wilayahnya telah memasuki segel kekuatan supernatural kedua. Saat ini, lantai 9 Paviliun Sutra. Penjaga itu berdiri di sini. Di depannya ada pemandangan ilusi, pemandangan kultivasi Julian. Anak ini, jika beruntung, bisa mendapatkan buah misterius seperti itu. Dia juga dikejutkan oleh energi buah misterius di tangan Julian. Saat ini, dia sedikit menghadapi kehampaan. Energi yang kuat berubah menjadi jari-jarinya. Julian sedang berlatih. Pada saat ini, cahaya putih tiba-tiba jatuh dari langit. Cahaya putih ini dengan cepat menembus ke dalam tubuhnya. Dan di langit, terdengar suara samar dan halus. Julian, saya telah memperkuat segel di tubuh Anda. Mulai sekarang, Anda harus mencapai yang tertinggi di setiap alam sebelum Anda memiliki kekuatan untuk membuka segel. Dalam hal ini, setelah Anda melangkah ke dalam 8 segel kekuatan supernatural, Anda akan memiliki kesempatan untuk mengalahkan penjaga rumah yang abadi. Suara penjaga itu terdengar. Setelah mendengar suara penjaga, Julian menghela nafas lega. Ternyata penjaga itu memperkuat segel di dalam tubuhku, jadi tidak apa-apa. Setelah itu, dia mengabaikannya dan terus berlatih. Dia terus menyerap buah perak misterius untuk meningkatkan energinya. Di dalam tubuh, energi sejati bergulir dan semakin kuat. Tanpa sadar, dia merasakan segel ketiga, dan dia mulai menyerang segel tersebut, tetapi kali ini sekeras apapun dia berusaha, dia tidak dapat membuka segel di tubuhnya. Hal ini membuatnya malu. Bagaimana bisa? Saat dia sedang kebingungan, wali yang sangat cantik itu muncul. Dia memandang Julian dan berkata, saya telah memperkuat segel di tubuh Anda. Kekuatan Anda saat ini tidak cukup untuk membuka segel. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Julian mendengar suara itu, mendongak, melihat wali berdiri di depannya, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, tolong beri saya nasihat, wali senior. Penjaga itu berkata, yang harus kamu lakukan sekarang adalah terus-menerus memampatkan energi sebenarnya agar menjadi murni, kuat dan padat. Dengan cara ini, semakin murni energi sebenarnya, semakin kuat kekuatannya di alam yang sama. Bagaimana cara mengompresnya? Julian tampak bingung. Dia tidak pernah memampatkan energi aslinya sama sekali. Aku akan mengajarimu serangkaian keterampilan. Penjaga itu mengulurkan jari giok rampingnya dan menyentuh dahi Julian. Pada saat ini, beberapa informasi masuk ke dalam pikiran Julian. Dia duduk bersila di tanah dan menyerap informasi dalam pikirannya. Setelah menyerap informasi tersebut, dia menyadari bahwa ini adalah seperangkat metode mental untuk menekan energi sebenarnya dalam tubuhnya. Metode mentalnya tidak mendalam, tetapi masih ada beberapa hal yang tidak dia pahami. Dia tidak malu untuk bertanya. Di bawah bimbingan wali, dia dengan cepat mengerti. Kemudian, dia mulai menggunakan teknik mental yang diajarkan oleh wali untuk menekan energi sebenarnya di dalam tubuhnya. Semua energi sejati di tubuhnya berkumpul di dantiannya, membentuk bentuk awan. Melalui kompresinya, energi sebenarnya di tubuhnya terus berkurang, namun kekuatannya tetap tidak berubah. Setelah kompresi, energi sebenarnya dapat terus meningkat. Saat ini, dia sudah setengah memakan buah perak misterius. Dia menggigit kecil lagi. Energi yang kuat memenuhi tubuhnya, dan Qi-nya mulai melonjak lagi.
Setelah mencapai titik di mana dia tidak bisa lagi berkembang, dia terus melakukan kompresi. Setelah kompresi, tingkatkan lagi. Hal ini terulang puluhan kali. Ruang yang dikompresi setiap saat sangat kecil, dan sekarang, ketika Julian mengompresi energi aslinya, hampir tidak mungkin untuk mengompresnya. Setelah melakukan persiapan yang matang, dia mulai menyerang segel ketiga. Kekuatan tubuhnya meledak dalam sekejap, menyerang belenggu tak kasat mata di tubuhnya. Boom! Ada suara ledakan di dalam tubuh. Belenggu ketiga telah dipatahkan. Julian melangkah ke dalam tiga segel kekuatan supernatural. Penjaga itu melihatnya, dengan ekspresi kepuasan di wajahnya, dan mengangguk, "Yah, itu sangat bagus, tapi jangan bangga. Segel yang saya pasang menjadi lebih kuat saat dipasang ke belakang. Setelah mencapai tingkat ke-8 dari kekuatan magis, jika kamu ingin menerobos, itu akan sama sulitnya dengan mendaki ke langit." "Terima kasih senior." Julian tampak bersyukur. Penjaga itu berhenti sebentar dan berkata, "Jangan ucapkan kata-kata sopan ini, kamu bisa terus berlatih. Saya akan menonton di sini. Jika kamu menemui kesulitan dalam latihan, tolong beritahu saya tepat waktu." "Ya." Julian mengangguk. Setelah itu, dia terus berlatih. Di ruang ini, tidak ada siang atau malam. Tidak peduli jam berapa, langit berwarna abu-abu dan Julian tidak dapat merasakan berlalunya waktu. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia berlatih. Dia hanya tahu bahwa energi sejatinya terus meningkat, dan wilayahnya terus meningkat. Sejak awal ketika dia pertama kali memasuki kekuatan magis, dia kini telah mencapai 6 segel kekuatan magis. Dan kedua buah peraknya telah terserap. Sudah beberapa waktu sejak dia mencapai segel ke-6 dari kekuatan supernatural. Dia terus-menerus menekan energi di tubuhnya hingga tidak dapat lagi dikompresi. Namun, ketika dia mencoba menyerang segel tersebut, dia tidak dapat melepaskan diri. Dia mencoba berkali-kali, tetapi tidak ada yang berhasil. Dia berhenti dan memandangi wali yang secantik peri. "Sister Guardian, mengapa saya tidak bisa menembus segel ke-7? Saya tidak dapat lagi memampatkan energi sejati saya. Saya telah mencapai tingkat tertinggi dari 6 segel. Energi sejati saya tidak dapat lagi ditingkatkan, tetapi saya tidak bisa. Cepat pergi." Selama ini, Julian menjadi sangat akrab dengan wali. Dari senior pertama sampai sekarang, semua orang memanggilku kakak. Penjaga berkata, ketidakmampuan untuk menerobos berarti belum mencapai titik ekstrim. Sekarang Anda tidak dapat mengompresnya, Anda perlu meminjam kekuatan eksternal. Gunakan kekuatan eksternal untuk meredam energi sejati dan membuat energi sejati menjadi semakin murni. Meminjam kekuatan eksternal. Julian tercengang. Penjaga itu mengangguk, "Baiklah, ikuti saya." Bab 1032, Menempaki Sejati. Julian tidak tahu apa yang akan dilakukan penjaga itu. Namun, dia tetap berdiri dan mengikuti penjaga itu. Penjaga itu menginjak kekosongan dan bergerak maju. Kecepatannya sangat lambat karena dia takut Julian tidak akan mampu mengikutinya. Julian mengikutinya. Setelah melewati banyak gunung dan daratan yang rusak, beberapa cahaya muncul di depannya, dan cahaya itu menjadi semakin besar. Setelah semakin dekat, Julian menemukan ada lautan api di depannya. Ini adalah pegunungan yang dikelilingi oleh api yang berkobar-kobar. Apinya berwarna putih, sangat aneh dan agak menakutkan. The Guardian berhenti di luar gunung berapi. Dan Julian juga berhenti. Ini masih di luar gunung berapi, tetapi Julian merasakan panas, dan butiran keringat terus muncul di dahinya. Ini mengejutkannya. Ketika dia mencapai kondisi ini, nyala api biasa tidak bisa membuatnya merasa panas. "Kakak, apa ini?" Julian bertanya. Penjaga itu berkata, "Ini adalah api energi sejati yang ditinggalkan oleh orang kuat di zaman kuno. Meskipun keabadian telah berlalu, api energi sejati ini masih menyala. Saya membawa Anda ke sini karena saya ingin meminjam api ini ke sini untuk pergi kendalikan energimu. Tersisa dari zaman kuno." Julian terkejut. Orang kuat macam apa yang harus meninggalkan nyala api yang begitu mengerikan? Bahkan setelah kekekalan, nyala api ini masih menyala. "Kak, apakah aku akan mati terbakar jika aku pergi?" Julian, yang merasakan panas, memiliki ekspresi khawatir di wajahnya. Dia merasakan panas bahkan sebelum dia mendekat. Penjaga itu berhenti sebentar dan berkata, "Tidak apa-apa, tubuhmu sangat ajaib. Meskipun apinya kuat, ia tidak dapat menghancurkan tubuhmu. Paling-paling, hanya akan menderita sedikit rasa sakit. Setelah kamu masuk, jangan melawan dan membiarkan nyala api masuk ke dalam tubuh. Ketika nyala api memasuki tubuh, ia mengaktifkan energi sejati, dan bertarung dengan nyala api, dan tujuan meredam energi sejati tercapai secara alami." Julian menghela nafas lega setelah mengetahui bahwa dia tidak akan mati terbakar. Untuk mendapatkan rumah abadi dan menjadi lebih kuat, dia mempertaruhkan nyawanya. Dia berjalan maju, dan semakin jauh dia maju, semakin panas jadinya. Sebelum dia memasuki lautan api, dia merasa seperti berada di dalam kapal uap. Namun, dia masih bisa menahan panasnya. Dia melanjutkan. Setelah mendekat, keringat di sekujur tubuhnya telah menguap. Saat ini, kulitnya memerah dan ada rasa sakit yang hebat di sekujur tubuhnya.
Ekspresinya berubah kesakitan. Ini sedikit menyakitkan, ini lebih buruk dari kematian. Julian mengertakkan gigi kesakitan. Zi. Pada saat ini, jejak api melayang. Julian juga tidak menolak. Nyala api itu ajaib dan masuk ke dalam tubuh melalui pori-pori di seluruh tubuh. Saat itu memasuki tubuh, daging dan darahnya langsung terbakar. Dia langsung duduk bersila di tanah. Dia mulai mengaktifkan energi sejatinya untuk menahan api yang masuk ke tubuhnya. Selama konfrontasi, energinya terus-menerus dibakar. Sungguh menakjubkan. Meskipun Julian sangat kesakitan, dia merasa bahagia di hatinya setelah melihat energi sejati dibakar dan dimurnikan. Dia duduk bersila di tanah dan mulai menggunakan api di sini untuk meredam energi aslinya. Di bawah nyala api magis, energi sejatinya menjadi semakin murni. Setelah itu, Julian mulai menyerap energi di dunia dan mulai meningkatkan energinya sendiri. Sekali, 2 kali, 3 kali, 10 kali. Setelah ribuan kali mengalami tempar, energi sejati Julian tidak dapat lagi ditingkatkan. Hancurkan untukku. Dia tiba-tiba mengaktifkan energi di tubuhnya. Energi sejati mengalir melalui meridian dan mengalir di dalam tubuh, dan segel tak kasat mata di dalam tubuh rusak. Boom, boom. Segelnya terus-menerus dibuka, dan suara keras terus-menerus keluar dari tubuh. Terobosan. Ekspresi Julian dipenuhi dengan kegembiraan. Setelah berlatih keras untuk waktu yang lama, dia akhirnya mencapai alam kekuatan magis 8 segel. Sekarang dia hanya perlu meningkatkan wilayahnya ke alam 8 segel pamungkas, lalu dia dapat menantang penjaga tingkat ke-9 dari rumah abad. Julian dengan cepat berdiri dan berjalan menuju penjaga. Penjaga itu berbalik, dan pada saat yang sama satu set pakaian muncul di tangannya dan menyerahkannya kepada Julian dan... Baru kemudian Julian menyadari bahwa pakaian di tubuhnya telah lama terbakar. Dengan ekspresi malu di wajahnya, dia mengambil pakaian yang diserahkan oleh penjaganya, "Terima kasih kakak." Dia memakainya dengan cepat. Ini adalah jubah vintage yang sangat cocok untukku. Penjaga itu kemudian berbalik dan melihat ke arah Julian, dengan ekspresi kepuasan di wajahnya yang cantik, dan mengangguk, "Baiklah, sangat bagus, sangat bagus. Kecepatan kultivasi Anda jauh lebih cepat dari yang saya kira." Julian tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Saudari, sudah berapa lama sejak saya memasuki medan perang kuno ini?" Julian sedang berlatih keras. Di sini, dia tidak bisa merasakan waktu. Penjaga itu berkata, "Belum lama ini, baru 2 tahun berlalu." Ah, sudah 2 tahun. Julian terkejut. 2 tahun telah berlalu, bisa dikatakan, baru 4 tahun sejak segel dibuka. Penjaga itu sepertinya telah memahami pikiran Julian, tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, segel bumi tidak semudah itu dibuka. Bahkan jika waktunya tiba, masih banyak syarat yang diperlukan." Mendengar ini, Julian menghela nafas lega. "Oke, kamu bisa terus berlatih di sini. Kamu bisa pergi setelah berlatih paling lama 1 atau 2 bulan." Suara penjaga itu terdengar. "Ya." Julian mengangguk. Kemudian, dia berbalik dan melihat gunung berapi di belakangnya. Melihat api putih itu, dia merasakan jantung berdebar-debar. Selama periode ini, dia disiksa. Api itu menyiksanya sampai mati kematian. Untuk mendapatkan kekuatan besar dan mendapatkan rumah abadi, dia mempertaruhkan nyawanya. Mengambil langkah lagi, kami memasuki gunung berapi. Dia tidak segera mendekat, tetapi berdiri di tepian, menyerap energi kekerasan yang terkandung di dalam gunung berapi untuk meningkatkan energi aslinya. Ki-nya terus bertambah kuat, dan segera dia merasa ki-nya tidak dapat ditingkatkan lagi. Dia terus menggunakan api putih di gunung berapi untuk meredam ki-nya. Sekali, 2 kali, 10 kali, 100 kali. Terus perbaiki. Setelah setiap tempar, energi sebenarnya akan dikompresi. Setelah setiap kompresi, ki akan menjadi murni. Meskipun alamnya saat ini hanya berada di puncak 8 segel kekuatan ilahi, energi sejatinya sangat kuat. Sekarang dengan energi sejatinya, dia dapat bertarung dengan orang-orang kuat di alam luar biasa, dan bahkan membunuh mereka. Setelah mencapai 8 segel kekuatan supernatural, pelatihan Julian berakhir di sini. Di bawah kepemimpinan Wali, dia meninggalkan medan perang kuno ini. Segera dia kembali ke kedalaman Paviliun Sutra. Julian ingin bertemu Sarah dan berbicara dengan Sarah. Menghitung waktu, Sarah telah berada di sini selama bertahun-tahun. "Kakak, bisakah aku menemui Sarah dan berbicara dengan Sarah?" "Belum." Penjaga berkata, "Sekarang adalah saat terakhir untuk memurnikan energi iblis. Sarah tidak dapat diganggu. Anda dapat keluar dengan tenang. Paling lama dalam 5 tahun, energi iblis di tubuh Sarah akan sepenuhnya dimurnikan. Di saat itu, akar spiritual tertinggi Sarah akan menunjukkan kekuatannya. Ketika saatnya tiba, Anda akan menemukan bahwa kultivasinya akan meningkat pesat." Baiklah. Julian juga kecewa karena dia tidak dapat berbicara dengan Sarah. "Tapi, selama Sarah bisa selamat, tidak apa-apa. Aku akan membawamu keluar." Penjaga itu melambai dengan santai, dan tubuh Julian diselimuti oleh energi kemarahan yang kuat.
Matanya bersinar, dan dia muncul lagi, sudah berada di lantai pertama menara bawah tanah. Julian melirik menara bawah tanah, lalu dengan cepat berbalik dan pergi. Dengan kekuatanku saat ini, aku seharusnya bisa mengalahkan penjaga dari Immortal Mansion tingkat 9. Aku ingin tahu apakah 2 tahun telah berlalu. Apakah Immortal Mansion telah berganti pemiliknya? Bab 1033, Menjual Manusia di Bumi. Julian telah berlatih di medan perang kuno selama 2 tahun. 2 tahun telah berlalu, dan dia tidak tahu apakah rumah abadi telah berpindah tangan sekarang, atau apakah ada orang kuat yang dapat melewati tingkat ke-9 dan mendapatkan rumah abadi. Dia segera pergi dari sini. Segera muncul di luar. Begitu dia muncul, dia pergi tanpa henti. Dia tidak pergi ke kerajaan naga karena dia memikirkan tentang rumah abadi dan ingin mendapatkannya sesegera mungkin wilayah militer. Dia naik pesawat khusus ke Gunung Busu. Hampir sehari kemudian, dia muncul di Gunung Busu. 2 tahun telah berlalu, Gunung Busu menjadi semakin besar, banyak daerah tak dikenal bermunculan, dan lingkungan pun banyak berubah. Bahkan Julian tidak lagi mengenali Gunung Busu. Namun, dari jarak jauh, dia melihat cahaya keemasan mengalir ke langit. Dia tahu bahwa ini adalah cahaya keemasan yang memancar dari rumah abadi. Dia tahu bahwa rumah abadi masih ada dan tidak memiliki pemilik. Setelah melihat cahaya keemasan, dia menghela nafas lega. Dia tidak terburu-buru, tapi berjalan perlahan. Saat dia semakin dekat ke Gunung Busu, Julian menemukan bahwa ada banyak pejuang di dalam Gunung Busu, dan bahkan sebuah kota muncul di ngarai pegunungan di Gunung Busu. Ini. Julian berdiri di puncak gunung. Saat dia melihat kota yang muncul, dia sedikit terkejut. Apakah ada yang membangun kota di sini hanya dalam 2 tahun? Setelah mengamati dengan cermat, Julian menemukan bahwa kota ini tidak dibangun oleh siapapun, tetapi muncul dari tempat lain. Karena ini adalah kota retro. Gerbang kotanya sendiri tingginya ratusan meter. Bangunan-bangunan di kota ini semuanya bergaya kuno. Manusia di bumi saat ini tidak akan membangun kota seperti itu. Julian ingin segera pergi ke rumah abadi, tetapi dia menemukan ada banyak orang di kota ini. Sepertinya dalam 2 tahun terakhir, banyak prajurit muncul di bumi lagi, tapi saya tidak tahu apakah prajurit ini berasal dari Alam Chang. Julian tahu bahwa ada lebih dari satu tempat tertutup. Alam Chang hanyalah salah satunya. Karena Alam Chang bisa menemukan segel yang menuju ke bumi, dunia lain juga harus bisa. Setelah memikirkan hal ini, Julian berencana pergi ke kota untuk melihat-lihat terlebih dahulu. Dia melompat dari puncak gunung, mendarat dengan mulus di tanah, dan muncul di depan gerbang kota. Banyak orang berkumpul di gerbang kota. Ketika orang-orang ini memasuki kota, mereka semua mengantri dengan sadar. Julian juga secara sadar berbaris. Segera, mereka memasuki kota. Kerumunan orang memadati jalan-jalan lebar. Ini mengejutkan Julian. Dia tidak pernah menyangka begitu banyak pejuang akan muncul di bumi hanya dalam 2 tahun. Namun, saat ini, dia melihat sesuatu yang membuatnya marah. Di pinggir jalan terdapat sangkar dengan beberapa wanita yang dipenjara di dalamnya. Di kepala wanita tersebut terdapat beberapa catatan, di atasnya dijual keindahan-keindahan bumi, dan juga tertera harganya. Melihat pemandangan ini, kemarahan di hati Julian langsung melonjak. Tampaknya bumi menjadi sangat tidak damai selama ketidakhadirannya selama 2 tahun terakhir. Jika kamu lewat, jangan lewatkan. Keindahan tertinggi dari bumi, seorang mahasiswa. Yang dia butuhkan hanyalah sebuah tiang. Seorang pria gemuk duduk di kursi di dekatnya dan terus berteriak. Beberapa orang yang lewat berhenti untuk melihat-lihat, sementara yang lain bahkan tidak meliriknya. Julian berjalan mendekat dengan ekspresi cemberut. Datanglah ke pria gendut itu. Pria gendut itu tidak tinggi, tingginya hanya sekitar 1,6 meter, ia mengenakan pakaian besar, berwajah gemuk, dan memiliki raut wajah yang menyeramkan. Melihat Julian muncul di kiosnya, dia segera berdiri dan berkata sambil tersenyum, "Pahlawan muda, apakah kamu ingin membeli wanita cantik?" Dia adalah manusia bumi murni dan seorang mahasiswa. Saya mengambil risiko dan pergi ke Universitas Didaksia untuk menangkapnya. Ya, untungnya saya melarikan diri dengan cepat, jika tidak, saya akan mati jika saya ditemukan oleh Fajar Bumi. Julian memandang wanita di dalam sangkar. Ada 3 orang wanita, mengenakan pakaian modern, cukup tampan, bertubuh bagus, dan berwajah bagus. Pada saat ini, para wanita ini sedang melihat Julian. Hush! Julian menarik napas dalam-dalam. Dia tidak bertindak gegabah. Karena dia telah pergi selama 2 tahun, dia tidak tahu orang kuat apa yang akan muncul di bumi dalam 2 tahun ini. Dia tidak tahu apakah dia bisa mengalahkan yang lain dengan kekuatannya saat ini. Namun, dia mendengar Fajar Bumi. Dia dengan paksa menekan kemarahan di dalam hatinya dan bertanya, "Kamu mengatakan Fajar Bumi, apakah dia sangat kuat?" "Kenapa, kamu tidak tahu? Ngomong-ngomong, kamu pasti baru mengenal bumi, kan?" Julian mengangguk dan berkata, "Saya baru mengenal bumi dan saya tidak tahu apa-apa tentang bumi. Aku akan mengatakannya saja. Demi menjual kecantikannya,
pria gendut itu berbicara tanpa henti. Arthur adalah pejuang terkuat di antara manusia di bumi. Sekarang budidayanya telah mencapai tingkat yang luar biasa. Menurut laporan dari dunia luar, kekuatannya seharusnya berada di sekitar tingkat luar biasa ketiga, karena dia pernah bertarung melawan orang kuat dari dunia luar tingkat kedua yang luar biasa, dan mengalahkannya. Mendengar ini, Julian bertanya dengan tenang, apakah ada banyak orang berkuasa di alam luar biasa yang muncul di bumi sekarang? Pria gemuk berkata, bagaimana bisa begitu mudah bagi orang kuat di atas alam transenden untuk melewati segel? Semakin kuat kekuatannya, semakin sulit untuk melewati segel tersebut. Mendengar ini, Julian merasa lega. Tampaknya para pejuang yang muncul di bumi saat ini tidak terlalu kuat. Ekspresinya menjadi dingin lagi. Apakah kamu tahu siapa aku? Aku tidak peduli siapa kamu, aku sudah bilang banyak, kamu mau membelinya atau tidak? Pria gendut itu sedikit tidak sabar. Julian tiba-tiba menarik pria gendut itu dan berkata-kata demi kata, saya adalah manusia di bumi. Ah, kamu. Pria gendut itu tercengang. Kemudian, dia melancarkan serangan balik dan memukul Julian dengan telapak tangan. Julian mengizinkannya menyerang. Pria gemuk itu menamparnya dengan seluruh kekuatannya, tetapi itu tidak menyakitinya sama sekali. Kamu. Pria gendut itu terkejut. Julian tiba-tiba mengangkat pria gemuk itu dan melemparkannya ke tanah. Boom! Tubuh pria gemuk itu langsung jatuh ke tanah, dan dia terguncang berkeping-keping. Pergerakan di sini menimbulkan kecurigaan beberapa penjaga. Sekelompok penjaga tiba dengan cepat. Pria gemuk itu mengambil sedotan penyelamat, segera bangkit dari tanah, bergegas menuju penjaga, lalu menunjuk ke arah Julian dan berteriak dengan marah, Tuan, dia adalah manusia di bumi, dia datang ke kota untuk menimbulkan masalah, cepat, tangkap dia, cepat berdiri. Para penjaga ini mengenakan baju besi dan memegang pedang panjang. Pemimpinnya adalah seorang pria yang tampak berusia 30-an. Dia berjalan mendekat dan melirik Julian. Prajurit bumi. Ya. Julian berbicara. Penjaga itu berkata, Tuan kota tidak melarang prajurit bumi untuk masuk, tetapi pertempuran dan pembunuhan dilarang di kota gurun ini. Silakan ikut dengan kami. Begitu kapten penjaga berbicara, para penjaga di belakangnya tiba-tiba menghunus pedang mereka dan dengan cepat mengepung Julian. Julian memandang orang-orang ini dengan dingin. Dia tidak ingin melakukan apapun di sini. Namun, pejuang dari dunia lain bertindak terlalu jauh dan benar-benar menangkap manusia dari bumi dan menjual mereka di kota ini. Dalam hal ini, jangan salahkan dia karena bersikap kasar. Bab 1034, Pembunuhan Kuat. Nak, aku tidak peduli siapa kamu. Ini kota Huangtian. Ketika kamu datang ke kota Huangtian, jika kamu seekor naga, kamu harus berbaring. Jika kamu seekor harimau, kamu harus berbaring. Ayolah, tangkap kamu dan kurung kamu selama 30 tahun. Kapten penjaga itu mendengus dingin. Para penjaga di sekitar Julian hendak mengambil tindakan. Namun, tubuh Julian menghilang secara misterius dan muncul sekitar 10 meter, meninggalkan pengepungan. Ini. Kapten penjaga itu tercengang. Kecepatan Julian sangat cepat sehingga dia bahkan tidak melihat gerakan Julian dengan jelas sebelum Julian bergegas keluar dari pengepungan. Dia akan mati. Julian menunjuk pria gemuk di belakang kapten penjaga. Sekarang setelah dia muncul, dia harus membangun kekuatannya dan memberitahu para pejuang dari dunia lain bahwa ada harga mahal yang harus dibayar karena menindas manusia di bumi. Para penjaga menatap Julian. Kekuatan Julian sangat kuat, di luar imajinasinya, tapi ini adalah kota Huangtian. Sebagai kapten tim penjaga, dia bertanggung jawab menjaga kota Huangtian. Siapapun yang berani menimbulkan masalah di kota Huangtian akan dibunuh tanpa ampun. Julian berjalan menuju pria gemuk itu selangkah demi selangkah. Kapten, selamatkan aku. Ada kekhawatiran di wajah pria gendut itu. Coba saya lihat siapa yang berani sombong, biar saya tangkap dia. Kapten penjaga berbicara lagi. Kamu telah memblokirku lagi dan lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Julian mengepalkan tangannya. Membunuh. Ekspresi beberapa penjaga menjadi ganas, mereka memutar pedang mereka dan menyerang Julian. Julian menekan. Kekuatan tinju yang menakutkan memenuhi udara. Penjaga yang bergegas ke arahnya langsung pingsan dan jatuh ke tanah sambil berteriak kesakitan. Satu gerakan. Hanya dengan satu gerakan, dia mengalahkan selusin penjaga. Ini adalah kotanya, dan ada banyak orang di sekitarnya. Hal-hal di sini telah menarik banyak perhatian. Saat ini, banyak orang berkumpul, dan orang-orang ini sedang menunjuk. Siapa orang ini? Berani mengambil tindakan di kota Huangtian. Apakah dia tidak tahu bahwa kota Huangtian ini adalah wilayah Huangtian? Bahkan Arthur tidak akan berani bertindak liar di sini. Anak ini sudah mati. Banyak orang membicarakannya. Di mata mereka, Julian sudah mati. Karena bahkan orang terkuat di dunia, Arthur, takut pada Huangtian dan tidak berani datang ke kota Huangtian, tetapi seorang anak manusia tak dikenal berani berkeliaran di kota Huangtian. Kamu sudah mati.
Kapten penjaga memelototi Julian dan mengutuk dengan keras, saya tidak bisa menyelamatkan Anda bahkan jika saya di sini, saya bilang begitu. Julian mengabaikan ancamannya. Berjalan menuju pria gendut itu selangkah demi selangkah. Setelah mengambil beberapa langkah, tubuhnya menghilang dalam sekejap dan muncul di depan pria gendut itu pada saat berikutnya. Pria gemuk itu ingin menghindar, tetapi kecepatannya jauh lebih rendah daripada Julian. Dia diseret oleh Julian dalam sekejap. Pada saat ini, dia merasakan niat membunuh merasuki tubuh Julian. Dia takut, sangat ketakutan. Dia buru-buru memohon belas kasihan, saya salah, saya benar-benar salah, biarkan saya pergi sekali, saya tidak akan pernah berani menangkap manusia di bumi untuk dijual lagi. Pria gendut itu terus memohon ampun. Julian menyeretnya. Dia memandangnya dengan acuh tak acuh, dengan niat membunuh di ekspresinya. Mengangkat tinggi-tinggi pria gendut itu, dia melemparkannya dengan keras. Tubuh pria gendut itu terjatuh dengan keras ke tanah. Swoosh! Pedang panjang yang dibawa Julian di punggungnya terhunus. Dia memegang pedang naga pertama. Menyarungkan pedangnya dan menjatuhkannya. Zi! Darah berceceran dan kepala tertunduk. Dia tidak menunjukkan belas kasihan dan dengan paksa membunuh pria gendut itu di depan banyak pejuang dari dunia lain. Kemudian dia melihat sekeliling dengan pandangan acuh tak acuh dan berkata, inilah konsekuensi menjadi musuh manusia di bumi. Inilah yang saya lakukan, yang kukatakan hari ini. Mulai hari ini, siapapun yang berani menyentuh sehelai rambut pun di bumi akan dilempar kepalanya ke tanah. Suara Julian bergema. Orang-orang di sekitarnya masih tampak seperti sedang menonton kesenangan itu. Tapi ketika Julian dengan kuat membunuh pria gendut itu, ekspresi orang-orang ini menjadi serius. Beberapa wanita cantik dari bumi yang dipenjara di dalam sangkar melihat pemandangan ini dengan wajah ngeri. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan mereka tidak tahu siapa yang membela mereka. Adapun kapten penjaga, ekspresinya suram dan menakutkan. Wah, kamu sudah mati. Hingga saat ini, kapten penjaga tidak takut. Karena ini adalah kota Huangtian, wilayah Huangtian. Kota ini muncul setahun yang lalu. Untuk bersaing memperebutkan kota ini, para pejuang dari dunia lain melancarkan pertempuran sengit. Pada akhirnya, Huangtian berhasil mengalahkan para pahlawan dan berhasil menduduki kota tersebut, dan menamakannya kota Huangtian. Julian mengabaikan kapten penjaga. Dia berjalan menuju kandang dan membukanya. Di dalam kandang, ada 3 wanita. Meski wajah mereka bertiga kotor, namun tidak mempengaruhi kecantikan mereka. Menempatkan ketiga orang ini di universitas manapun, mereka akan menjadi cantik di kampus. Setelah Julian membuka kandangnya, dia berusaha sekuat tenaga untuk bersikap ramah dan berkata sambil tersenyum, oke, tidak apa-apa, kamu bisa pulang. Dia mengulurkan tangannya untuk menahan wanita di dalam sangkar. Tapi mereka bertiga memandang Julian dengan waspada. Jangan takut, aku tidak bermaksud jahat. Melihat ketiga orang ini tampak sedikit waspada terhadapnya, Julian berkata sambil tersenyum, saya adalah manusia di bumi. Saya pernah menjadi Raja Naga dari hutan belantara selatan Kerajaan Daxia. Sekarang saya adalah Kaisar Kerajaan Naga. Misi saya adalah melindungi manusia di bumi. Ketika Julian mengatakan ini, mereka bertiga merasa lega. Mereka bertiga perlahan keluar dari kandang. Julian mengabaikan kapten penjaga dan orang-orang yang menyaksikan kegembiraan di sekitarnya. Dia membawa 3 orang bersamanya dan berkata, ikuti saya dan saya akan membawamu keluar kota. Mereka bertiga tidak berani mengatakan apapun, dan hanya mengikuti Julian. Nak, apakah kamu akan pergi seperti ini? Kapten penjaga berdiri untuk memblokirnya. Dia sudah memberi isyarat. Selama Julian diblokir untuk sementara waktu, bala bantuan akan segera tiba, dan kemudian Julian akan mati. Kamu membunuh seseorang di kota Huangtian, apakah kamu ingin pergi begitu saja? Kapten penjaga berkata dengan dingin, membunuh seseorang di kota Huangtian adalah kejahatan besar. Bunuh saja aku, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Julian tidak memberikan wajah apapun kepada kapten penjaga itu. Dengan kekuatannya saat ini, tidak perlu takut pada prajurit dari dunia lain. Jika kamu berani melawan manusia di bumi, kamu akan mati. Oh, betapa semaraknya. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Mendengar ini, semua orang melihat ke arah suara tersebut. Saya melihat seorang pria tampan dan anggun berjubah putih datang bersama beberapa pria. Melihat pria ini, semua orang yang menyaksikan kegembiraan itu mundur beberapa langkah. Anak Tuhan. Saya tidak menyangka anak Tuhan juga akan datang. Julian juga mendongak dan melihat wajah yang dikenalnya. Dia adalah putra dewa. Anak Tuhan datang dan melihat Julian. Kapten penjaga segera berjalan mendekat, dengan ekspresi hormat di wajahnya, dan berkata, Wakil Tuan Kota, Anda datang tepat pada waktunya. Anak ini membunuh orang di kota Huangtian. Dia menunjuk ke arah Julian. Anak Tuhan juga memandang Julian. Julian, apakah itu kamu? Julian tersenyum tipis dan berkata, ya, ini saya. Ada sedikit niat membunuh di wajah anak Tuhan. 2 tahun lalu,
ketika dia berada di Immortal Mansion, dia ditipu oleh Julian dan terluka parah. Pada saat itu, dia ingin membunuh Julian, tetapi ketika dia naik ke tingkat ke-9 dan gagal menerobos, Julian lenyap. Berani membunuh orang di kota Huangtian, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Wajah anak Tuhan berubah muram. Ambilkan untukku. Alpha di belakangnya segera berdiri. Alpha, 2 tahun lalu, kekuatannya berada di puncak kesempurnaan agung kekuatan ilahi. 2 tahun kemudian, dia telah memasuki alam luar biasa dan menjadi orang hebat di alam luar biasa. Bab 1034, Anak Tuhan ingin membantai kota. Dendam antara Putra Dewa dan Julian tidak dalam. Hanya saja ketika mereka berada di rumah abadi tingkat 6, Julian berkomplot melawannya dan membuatnya tidak bisa mengelak. Menyebabkan dia terluka parah. Dia sudah lama ingin membunuh Julian. Tapi setelah meninggalkan Immortal Mansion, Julian menghilang. Sekarang Julian datang berkunjung atas inisiatifnya sendiri, dia masih bertindak sembarangan di rumah Huangtian. Dia memberi perintah dan bawahannya Alpha datang. Beberapa mahasiswi di belakang Julian berdiri di belakang Julian dengan ekspresi ketakutan. Julian menatap Alpha yang datang. 2 tahun lalu di Gunung Busu, Alpha melukainya sama sekali. Apa, kamu ingin melakukan sesuatu? Dia menatap Alpha dengan ekspresi tenang dan tanpa rasa takut sama sekali. Alpha datang dan muncul di depan Julian, dengan ekspresi jijik di wajahnya dan berkata, Julian, kamu dapat dianggap berbakat. Hari ini, selama kamu berlutut di tanah dan meminta maaf kepada tuannya, Tuan dapat meminta maaf kepada penguasa kota di depannya. Jika Anda memohon belas kasihan, Anda akan dipenjara paling lama beberapa dekade, jika tidak, kota Huangtian akan menjadi tempat pemakaman Anda hari ini. Senzi mengangkat kepala dan dadanya, jelas menyetujui kata-kata Alpha. Selama Julian berlutut, dia memang bisa menghindari hukuman mati Julian. Oh. Julian tertawa pelan. Kamu masih bisa tertawa meski kamu akan mati. Ekspresi Alpha menjadi gelap, dan dia tiba-tiba bergerak, tubuhnya dengan cepat muncul di depan Julian, mengangkat tangannya untuk meraihnya, mencoba menariknya ke atas, dan melemparkannya ke tanah dengan keras, membuatnya kehilangan akal sehatnya. Namun, saat telapak tangannya hendak menimpa Julian, Julian tiba-tiba mengangkat tangannya dan memblokir cakar Alpha. Julian mengulurkan tangan dan mencubit pergelangan tangan Alpha. Ekspresi Alpha berubah seketika, dan dia mengerahkan sedikit kekuatan, mencoba melepaskan diri, tetapi kekuatan Julian sangat kuat, dan tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat melepaskan diri. Julian bertepuk tangan dengan satu tangan lainnya. Kekuatan telapak tangan yang kuat menyapu dan langsung menyerang dada Alpha. Alpha ingin bertahan, tapi sudah terlambat, dia dipukul dengan telapak tangan di dada, dan tubuhnya terlempar ke belakang puluhan meter sebelum dia mampu menetralisir serangan Julian. Saat ini, wajahnya pucat, dan bekas darah mengalir dari sudut mulutnya. Adegan ini mengejutkan para penonton di sekitar. Siapakah Alpha? Ini adalah Master Super di bawah Putra Tuhan. Kekuatannya telah memasuki alam yang luar biasa. Bahkan di kota Huangtian ini, dia bisa menduduki peringkat tinggi. Kini dia justru dipukuli hingga muntah darah. Semua orang terkejut. Saya terkejut dengan kekuatan manusia di bumi ini. Bahkan anak Tuhan pun terkejut. Meskipun Julian agak kuat 2 tahun lalu dan dapat melukainya dengan keterampilan uniknya, di matanya, Julian hanyalah seekor semut. Kini Julian bisa membuat anak buahnya muntah darah hanya dengan satu gerakan. Dia mengetahui kekuatan Alpha dan telah memasuki alam luar biasa. Meski begitu, dia masih disakiti oleh Julian. Pengadilan kematian. Alpha marah. Aura menakutkan muncul dari tubuhnya, dan dia bergegas menuju Julian dengan marah. Berhenti. Anak Tuhan segera memarahi dan berkata, ini kota Huangtian, apakah kamu ingin menghancurkan kota ini? Mendengar ini, aura Alpha menghilang. Dia berdiri di belakang Putra Tuhan, menatap Julian dengan niat membunuh di wajahnya. Putra Tuhan memandang Julian, mengangkat sudut mulutnya, tersenyum tipis, dan berkata, Julian, kan? Dia bertingkah liar di kota Huangtian. Saya akan memberi Anda waktu 3 hari untuk pergi ke rumah Tuan Kota untuk meminta maaf. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Orang itu telah pergi, tetapi suara itu masih terngiang di telinga Julian. Setelah 3 hari, jika kamu tidak pergi ke istana Tuan Kota untuk mengaku bersalah, dan jika itu berlangsung lebih dari 1 hari, aku akan membantai seluruh kota di bumi. Saat kata-kata ini keluar, semua orang terkejut. Membantai kota. Meskipun para pejuang bumi dikatakan berdosa dan manusia bumi pantas mati, mereka tidak menganggap manusia bumi sebagai manusia. Namun pembantaian seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Sebab, di antara para pendekar di muka bumi, masih ada yang kuat. Namanya Arthur. Meski kekuatannya kalah dengan yang bertenaga seperti Huangtian, itu bukanlah lampu hemat bahan bakar. Ketika Julian mendengar kata-kata membantai kota, pembuluh darah di wajahnya menonjol. Dia memandang anak Tuhan yang akan pergi dan mengepalkan tinjunya, membantai kota, biarkan aku melihat apakah kamu berani. Sebelum membantai kota,
Aku akan menghancurkanmu terlebih dahulu. Julian berbicara dengan lembut. Dia tidak bercanda. Jika anak Tuhan ingin membantai kota itu, maka dia akan menghancurkan anak Tuhan. Berjalan. Dia tidak tinggal lebih lama di kota Huangtian, dan pergi bersama 3 mahasiswa, mengantar mereka keluar dari Gunung Buzu dan muncul di luar kota manusia. Pinggiran kota. Julian memandang ketiga mahasiswi berdebu itu dan berkata, kembalilah ke tempat asalmu. Ada hal yang sangat penting yang harus aku lakukan, jadi aku tidak akan mengantarmu kembali. Mereka bertiga memandang Julian. Pangeran Viser, terima kasih telah menyelamatkanku. Seorang wanita berbicara lebih dulu dan membungkuk kepada Julian. Dua lainnya angkat bicara, berterima kasih kepada Julian karena telah menyelamatkan nyawanya. Julian sedikit menyerah dan berkata, kembali. Setelah mengatakan itu, Julian berbalik dan pergi. Dia tidak kembali ke kota Huangtian, tetapi berjalan menuju pegunungan tempat rumah abadi berada. Putra Tuhan memberinya waktu 3 hari. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, dalam 3 hari, dia akan cukup untuk melewati tingkat ke-9 dan memperolehnya rumah abadi. Dia tahu bahwa begitu dia mendapatkan rumah abadi, dia pasti akan menarik perhatian para pejuang dari dunia lain. Dia tahu bahwa dia akan menghadapi banyak tantangan berikutnya. Untuk menghindari masalah ini, ia perlu menetapkan otoritasnya. Dan Putra Dewa adalah orang yang tepat baginya untuk menegakkan otoritasnya. Dia ingin membunuh anak Tuhan di depan para pejuang dari dunia lain dan memperkuat kekuatan para pejuang di bumi. Biarlah para pejuang dari dunia lain mengetahui bahwa manusia di bumi bukanlah semut. Jika Anda menyinggung seorang pejuang di bumi, Anda akan mati. Julian berjalan menuju pegunungan tempat Immortal Mansion berada. Tidak lama kemudian, mereka muncul di pegunungan tempat Immortal Mansion berada. The Immortal Mansion telah muncul selama 2 tahun. Dalam 2 tahun terakhir, banyak pejuang dari dunia lain telah muncul di bumi. Pejuang ini tidak terbatas pada makhluk dari alam Chang, tetapi beberapa dari mereka berasal dari dunia lain. Namun, tidak peduli berapa banyak orang yang datang, tidak ada yang bisa dapatkan rumah abadi. Meskipun banyak pendekar yang telah melewati level ke-9, tidak ada yang bisa melewatinya. Di luar gerbang Immortal Mansion, banyak prajurit berkumpul. Orang-orang ini berkumpul dan berbicara tentang cara mendapatkan rumah abadi. Coba kulihat, ayo kita putus. Bahkan orang kuat seperti Huangtian tidak bisa melewati level ke-9. Dia memilih untuk menyerah setelah menantangnya berkali-kali. Saya mendengar bahwa banyak orang kuat sekarang berkonsentrasi untuk mundur, menekan energi mereka yang sebenarnya, berharap untuk membuat diri mereka lebih kuat sebelum mereka dapat menerobos. Saya tidak tahu siapa yang akan mendapatkan rumah peri ini pada akhirnya. Saat Julian mendekat, dia mendengar banyak orang berdiskusi di luar gerbang rumah abadi. Dia tidak terlalu memperhatikan, dan berjalan menuju gerbang rumah abadi. Begitu dia melangkah ke gerbang emas, matanya kabur, dan saat berikutnya dia berada di tempat yang familiar namun asing. Keakraban berasal dari fakta bahwa dia pernah ke sini sebelumnya. Yang aneh adalah semua yang ada di hadapanku terasa terlalu aneh. Dia berdiri di puncak gunung. Dia tidak tahu apakah dia telah melewati level ke-9 2 tahun lalu dan sekarang muncul di Immortal Mansion lagi, apakah dia harus langsung naik ke level ke-9 atau melewati setiap level satu persatu. Namun, hal ini tidak lagi penting. 2 tahun lalu, ia mampu mencapai level ke-6 secara langsung dengan usahanya sendiri. Kini ia berbeda dari dulu. Tidak sulit baginya untuk mencapai level ke-9. Bab 1035, Tantangan. Julian muncul di puncak gunung, memandangi kota yang dikelilingi oleh energi abadi di kejauhan, keinginannya untuk memiliki rumah abadi menjadi semakin kuat. Ada banyak orang di puncak gunung. Dia mengabaikannya dan berjalan menuju kaki gunung. Segera dia sampai di tingkat pertama. Dia berpikir bahwa jika dia ingin naik ke tingkat ke-9, dia harus melewatinya lagi, tetapi manusia batu di tingkat pertama tidak menyerangnya. Ini membuat Julian sangat senang. Dia dapat menghemat banyak waktu dengan tidak harus melewati level-level tersebut. Dia bergerak maju tanpa hambatan apapun, dan segera menuruni gunung dan muncul di luar gerbang kota. Ketika dia muncul di gerbang kota, tubuhnya otomatis melayang keluar dan melayang langsung menuju pusat kota. Dia segera muncul di tengah kota, berdiri kokoh di tanah. Dia melihat altar di depannya dan batu kristal mengambang di atas altar. Ini adalah tingkat ke-9. Tidak ada seorang pun di sini. Mereka yang bisa mencapai level ke-9 sudah berhasil. Mereka yang belum menerobos tidak memiliki kekuatan untuk datang ke sini. Julian berjalan menuju altar. Begitu dia mendekat, cahaya putih muncul, dan seorang wanita cantik mengenakan gaun putih muncul di hadapannya. Itu kamu di sini. Wanita itu mengenali Julian. Dia adalah orang pertama yang datang ke sini dan orang pertama yang menantangnya. Ya. Menghadapi wanita berbaju putih, Julian terlihat sangat tenang. Dia sekarang jauh lebih kuat dibandingkan 2 tahun lalu. Selama dia berada di ranah yang sama, dia memiliki kepercayaan diri yang tak terkalahkan. Bagus.
Wanita kulit putih itu sedikit mengangguk dan memegangnya dengan satu tangan. Cahaya putih muncul di matanya. Cahaya ini menimpa Julian, dan kultivasi Julian langsung dirasakan olehnya. Cek, cek, itu tidak mudah. Dengan sentuhan kekaguman di wajahnya yang cantik, wanita berbaju putih itu berkata, aku benar-benar tidak menyangka bahwa hanya dalam 2 tahun, kamu benar-benar telah menaikkan levelmu ke puncak 8 segel ajaib. Aku tidak tahu seberapa kuat energimu yang sebenarnya. Julian tersenyum dengan tenang dan berkata, saya tidak akan pernah mengecewakanmu. Ia tahu bahwa orang yang ada di hadapannya bukanlah manusia sungguhan, melainkan manusia buatan. Dia juga tahu bahwa wanita di depannya sangat kuat, dan dia tidak menahan apapun. Dia mengaktifkan energi sejatinya, dan 2 aliran energi sejati mengalir ke seluruh tubuhnya, dan aura yang sangat kuat keluar dari tubuhnya. Bau ini membuat wanita berbaju putih itu sedikit terkejut. Bagus. Ada kekaguman dalam ekspresinya. Saat ini, Julian pindah. Begitu jantungnya bergerak, tubuhnya bergerak, dan dia muncul di depan wanita berpakaian putih dalam sekejap. Dia mengepalkan tinjunya dan meninju, mengenai titik vital lawan. Pukulan ini sangat cepat dan kuat, menyapunya dengan kekuatan tak terlihat. Wanita berpakaian putih itu tidak mengelak, tapi segera mengangkat tangannya untuk menghadapi serangan Julian. Tinju bertabrakan. Kedua kekuatan itu bertabrakan. Julian dan wanita berpakaian putih mundur beberapa langkah. Julian hanya merasakan kekuatan dahsyat datang dari tinjunya. Kekuatan ini menyebar ke seluruh tubuhnya dengan tinjunya, menyebabkan tubuhnya mundur beberapa langkah. Tapi itu saja. Ada keterkejutan di wajah cantik wanita berpakaian putih. Dia tahu bahwa alam Julian berada di puncak 8 kekuatan ilahi, jadi dia juga menekan kekuatannya ke alam ini untuk mengalahkan Julian dan... Tapi dia tidak menyangka Julian begitu kuat sehingga dia benar-benar bisa mengusirnya. Saat mereka berdua bertarung, bayangan roh senjata muncul. Shadow melihat Julian mendorong wanita berpakaian putih itu, dan ada sedikit keterkejutan di wajah ilusifnya. Anak ini telah menghilang selama 2 tahun dan kekuatannya meningkat pesat. Datang lagi. Wanita berpakaian putih itu memiliki kegembiraan di wajahnya. Setelah bertahun-tahun, dia akhirnya bertemu lawan yang sebanding. Gaunnya bergoyang, rambut panjangnya menari-nari, dan ada aura menakutkan yang mengelilingi tubuhnya. Begitu tubuhnya melintas, dia bergegas menuju Julian. Dia mengangkat tangannya dan menyerang dengan telapak tangan. Angin palem mengguncang kehampaan dan mengubah ruang. Telapak tangannya cukup untuk melukai prajurit alam transenden biasa. Namun, menghadapi telapak tangan ini, Julian tidak takut, bukannya mundur, dia malah maju dan menghadapi serangan wanita berbaju putih. Gemuruh. Energi sejati saling terkait, terus-menerus mengguncang kehampaan. Dampak dari pertempuran terus melanda. Keduanya bertarung di area terbuka ini. Wanita berpakaian putih itu sangat cepat, dan gerakannya aneh dan halus. Meskipun energi sebenarnya Julian tidak lemah, setiap serangan akan dengan mudah dinetralkan. Hanya dalam waktu singkat, keduanya bertukar lusinan gerakan, dan Julian dibiarkan dalam keadaan sangat malu dan dipukul beberapa kali. Namun, hal ini tidak berakibat fatal baginya. Selama pertempuran, Julian juga memikirkan cara mengalahkan wanita berpakaian putih. Energinya mirip dengan wanita berpakaian putih. Namun, dalam hal pencapaian seni bela diri, dia tertinggal jauh. Tuan tidak boleh gegabah saat bertarung satu sama lain. Begitu perhatian Julian teralihkan, wanita berpakaian putih itu menemukan peluang. Dia dipukul 3 kali berturut-turut. Wanita berpakaian putih meraih telapak tangan Julian dengan kecepatan yang sangat cepat dan mengayunkannya dengan seluruh kekuatannya. Telapak tangan Julian terkena. Kekuatan dahsyat menyebar ke seluruh tubuh dengan telapak tangannya. Kemanapun energi sebenarnya lewat, meridian di tubuhnya rusak. Akhirnya dia dipukul di bagian dada, badannya ditendang keluar, dan dia terjatuh ke tanah dengan keras, dengan seteguk darah muncrat. Tubuh Julian seperti pegas, memantul dalam sekejap, seperti anak panah, melesat dengan cepat. Kekuatan yang sangat menakutkan meletus dari tubuhnya, dan dia terus menyerang. Energi sejati yang kuat membentuk gelombang udara dan tersapu. Wanita berpakaian putih melompat dan muncul di udara setinggi puluhan meter, menghindari serangkaian serangan Julian. Pada saat yang sama, tubuh bergerak mundur. Julian, sebaliknya, pergi ke arah yang berlawanan. Boom! Keduanya berpegangan tangan di udara. Kedua telapak tangan saling bertabrakan. Keduanya terlempar. Tubuh Julian terguncang dan jatuh ke tanah. Ketika dia hendak jatuh ke tanah, tubuhnya terjatuh beberapa meter ke tanah, dan kemudian dia berdiri kokoh. Setelah dia berdiri kokoh, tubuh wanita berbaju putih pun berdiri kokoh di tanah. Dia memandang Julian sambil tersenyum, ya, dalam 2 tahun terakhir, kamu masih menjadi orang pertama yang bertarung dengan begitu banyak trik denganku. Sejujurnya, ki kamu sudah setara dengan milikku setelah menekan dunia. Itu sayang sekali keterampilan bela dirimu sangat buruk sehingga kamu tidak bisa mengalahkanku seperti ini. Ya. Julian tersenyum tipis. Swoosh. Biarkan pedang naga pertama di punggungmu terhunus.
Pegang pedang naga pertama. Dengan pedang naga pertama di tangannya, dia merasakan kekuatan yang kuat datang dari pedang itu. Dalam hal tinju dan tendangan, dia memang bukan tandingan wanita berbaju putih, dan keahliannya yang paling mahir adalah ilmu pedang. Dia berencana menggunakan ilmu pedang untuk melawan wanita berbaju putih. Oh! Wanita berbaju putih itu tersenyum tipis. Cahaya putih muncul di tangannya, dan cahaya putih itu membentuk pedang panjang. Dia memegang pedang panjang itu dan berkata dengan ringan, "Ayo bergerak." Julian mengambil pedang naga pertama dan bergegas mendekat. Dengan kilatan cahaya pedang, dia muncul di depan wanita berpakaian putih. Pedang di tangannya menekan bagian vitalnya, dan pada saat yang sama, energi pedang tak terlihat berkembang, dengan kekuatan yang menakutkan. Wanita berpakaian putih tidak mengubah ekspresinya, dia membalikkan tubuhnya untuk menghindari gerakan ini. Pada saat yang sama, dia tiba-tiba menghunus pedangnya dan memukul pedang naga pertama di tangan Julian. Kekuatan mengerikan datang. Julian gagal memegang pedang naga pertama dengan kuat, dan pedang naga pertama terlempar. Bersambung.